Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sufianti dengan NIM 3211911031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep energi. Pertama ada definisi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau menghantarkan panas. Energi dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu ada energi potensial yang disebabkan oleh posisi dan energi kinetik yang disebabkan oleh gerak. Orang pertama yang mengetahui mengenai energi ini adalah James Joule. Apa yang dia lakukan adalah dia memiliki peralatan seperti gambar ini, di mana dia memiliki dayung di dalam air. Lalu dia akan memiliki berat badan yang turun, dan saat mereka berputar, mereka memanaskan air, dan dia bisa mengukurnya dengan suhu. Oleh sebab itulah mengapa kita menyebutnya Joule. Energi dihemat. Ia dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, sesuai dengan hukum termodinamika 1 dan juga hukum termodinamika 2. Gagasan ini menjelaskan bahwa ketika kita mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lain, kita akan kehilangan energi yang akhirnya menjadi panas. Hal ini meningkatkan keacakan alam semesta atau entropi alam semesta. Satuan energi disebut Joule. Energi kinetik yang sangat penting adalah listrik. Poin dari gerakan elektron tersebut adalah bahwa energi dihemat, di mana itu merupakan hukum pertama termodinamika. Dapat dilihat dari contoh di atas, terdapat sebuah mobil yang bergerak dari titik A ke titik B. Kita menggunakan energi. Mobil dapat bergerak menggunakan bahan bakar bensin. Sebelum itu ada minyak. Sebelum itu mungkin ada semacam pohon. Dan sebelum itu mungkin di bawah sinar matahari. Jadi, kita hanya mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Hukum kedua termodinamika berbicara tentang apa yang terjadi pada energi itu saat kita melakukan konversi. Jadi, kita memiliki energi yang dimasukkan dan kemudian kita akan memiliki energi keluaran. Beberapa di antaranya akan berguna sebagai energi penggerak mobil, tetapi tidak sedikit juga energi yang terbuang. Hal ini akan menjadi panas ataupun menjadi suara. Dan akhirnya yang terjadi adalah semua energi itu menjadi tidak dapat digunakan atau panas. Kita akan membahas lebih dalam mengenai energi kinetik dan juga energi potensial. Energi kinetik dan juga energi potensial jika diibaratkan di dalam suatu sistem dengan struktur internal, maka akan ada energi internal yang terdapat di dalam sistem tersebut. Energi tersebut bisa berupa energi kinetik, yaitu energi karena gerakannya, dan atau juga bisa menjadi energi potensial yang disebabkan dari posisinya. Jika sistem diatur dengan sistem yang tertutup, maka energi tidak hilang dari sistem. Dan saat energi kinetik diubah menjadi energi potensial, terdapat konversi energi di mana jumlah energi internal akan tetap sama. Kinetik dapat dijelaskan dengan bagan yang ada di atas. Energi kinetik adalah energi gerak. Jika suatu benda bergerak, maka ia memiliki energi kinetik, di mana harus dimiliki massa dan juga kecepatan. Persamaan untuk energi kinetik ini adalah KE sama dengan setengah M kali V kuadrat. Nah, M merupakan massa dan V adalah kecepatan benda tersebut. Selanjutnya, jika benda berputar, maka benda tersebut masih memiliki energi kinetik rotasi. Pada energi kinetik rotasi ini menggunakan momen inersia atau inersia rotasi dan bukan massa. Juga digunakan kecepatan sudutnya dan persamaannya menjadi KE sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Benda ini tidak memiliki energi potensial karena energi potensial hanya dimiliki jika ada benda lain dari sistem. Di sini kita memiliki contoh soal. Jika bola baseball dilempar sekitar 90 mil per jam atau 41 meter per second, berat baseball sekitar 145 gram, maka berapakah energi kinetiknya? Di sini kita dapat menjawabnya dengan rumus KE sama dengan setengah mv kuadrat, di mana M merupakan massa dan V merupakan kecepatan. Lalu kita memasukkan massa seberat 145 gram dan juga kecepatan 41 meter per second. Menjadi 120 Joule. Jadi, energi kinetik pada bola baseball tersebut adalah sebesar 120 Joule. Ada energi potensial. Jika suatu sistem dapat digambarkan sebagai bagan yang ada di atas, jika suatu sistem memiliki struktur internal, kemungkinan
terdapat energi potensial yang terjadi akibat interaksi antara benda-benda di dalam sistem tersebut. Jadi, dapat didefinisikan energi potensial merupakan energi yang dimiliki benda karena posisi benda di dalam sistem, dan dapat terjadi jika interaksi antara benda-benda tersebut adalah gaya konservatif. Benda yang memiliki energi potensial harus berada di dalam posisi di mana energi itu dapat kembali lagi. Misalnya, saat pemanah menarik kembali panahnya, hal tersebut merupakan sebuah sistem yang menerapkan gaya konservatif, dan ketika busur dilepaskan, sebagian dari energi tersebut akan kembali. Energi potensial hanya bekerja jika benda tersebut memiliki gaya konservatif. Apa itu gaya konservatif? Gaya konservatif merupakan gaya di mana usaha yang kita berikan pada benda tidak bergantung kepada lintasan yang ditempuh, yang berarti akan ada jumlah energi yang sama di dalam benda jika benda bergerak di sepanjang jalur hijau pada gambar di samping, atau juga benda bergerak di sepanjang jalur biru. Jika benda diangkat dari bawah ke atas pada jalur hijau, maka terdapat energi potensial gravitasi di dalamnya. Sedangkan bila benda diangkat dari atas ke bawah pada jalur biru, masih akan memiliki jumlah energi yang sama besar. Ini ada temperatur. Temperatur adalah energi kinetik rata-rata pada molekul, di mana terdapat rasio proporsional antara suhu dan energi kinetik rata-rata menggunakan skala Kelvin. Pada skala Kelvin, ketika molekul tidak bergerak dan tidak ada suhu, maka dapat disebut zero Kelvin atau nol mutlak. Pada suhu nol mutlak ini, sama sekali tidak terdapat pergerakan molekul atau relatif terhadap molekul lain secara keseluruhan. Distribusi percepatan molekul pada suhu atau temperatur yang berbeda dapat dijelaskan menggunakan distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann mengacu pada semua gerakan partikel yang berbeda berdasarkan suhu. Jika semua partikel yang bergerak bertabrakan satu sama lain, maka partikel tersebut memiliki energi kinetik rata-rata. Tetapi, ada banyak partikel yang lebih lambat dari kecepatan rata-rata dan beberapa memiliki kecepatan jauh lebih tinggi dari rata-rata. Contohnya terdapat pada gambar di samping. Saat kedua air pada wadah bersuhu masing-masing 15 derajat Celcius dan juga 65 derajat Celcius ditambahkan setetes pewarna makanan ke dalamnya, maka akan terjadi pewarna makanan lebih menyebar pada wadah yang berisi air bersuhu 65 derajat Celcius, sedangkan pada wadah yang berisi air bersuhu 15 derajat Celcius, warnanya tidak terlalu menyebar. Fenomena ini terjadi karena ada gerakan molekul. Ketika partikel ada dalam gerakan molekul, semuanya terlihat bergerak sangat cepat dan saling bertabrakan. Semakin cepat partikel bertabrakan, maka semakin cepat partikel tersebut bergerak. Tetapi, bila diamati lebih dekat, terdapat beberapa partikel yang bergerak lambat. Tidak semua partikel bergerak dengan kecepatan yang sama. Oleh karena itu, ketika mengukur suhu yang biasanya terlihat adalah kecepatan rata-rata, semua partikel yang bergerak, dari situlah Lord Kelvin mengembangkan skala Kelvin. Pada skala ini, 0 Kelvin merupakan 0 mutlak, di mana tidak terdapat pergerakan molekuler. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.